Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi bahasa Arab kita. Izin saya share screen sebentar. Udah langsung bisa kan ya, Mas? Oh ya bisa nih. Udah pencet. Oke, sampai ini. Bisa share kan ya? Bisa bisa. Ini lagi sudah saya pencet tapi lagi loading. Oke. Siap. Set. Oke, bisa kelihatan? Sebentar. Tabnya. Ya, Ya ini udah kelihatan Ustaz. ya, siap. Ah, sip. Kira-kira kayak gini. Ini pertemuan ketiga. Kemarin sih, minggu lalu, saya mau share vocabularies yang sebelah kanan ini yang bentuknya Word. Tapi sudah dirangkum oleh Pak Didit kalau nggak salah minggu lalu. Ah, ah, melalui Excel, Microsoft Excel. Kayaknya lebih proper yang itu. Saya kira sih tadinya saya mau coba pakai Excel sebelah kanan kok terlalu kecil ya. Jadi jadi ya kembali ke Word dulu untuk bantu ngimbangin vocab 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 atau vocabularies yang ada di sebelah kiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al Alhin, alhin tuh al-an kan kemarin kita sudah catat ya. Alhin atau nakul al-an al-an ah, kayaknya benar aja yang ada. Al-an hanya panjang. Kalau yang sebelah kiri kita nyebutnya al-hin. Al-hin itu bahasa Amiyah. Al-an bahasa Fusha. Al al-hin artinya sekarang. Al-hin, bahasa Oman al-hin. Kalau bahasa itu ya al-an Ini nahnu kita nahnu nabda akan memulai nabda al-hiwar ats-tsalits. Al-hiwar ats-tsalits, percakapan yang ketiga. al-hiwara al-hiwaru al-sari. Ya, al-hiwaru ats-tsalits. Tapi yang kalau berat atau mungkin ribet, yang ini yang di sini apa namanya? Mungkin bisa diginiin kali ya. Al-hiwar ats-tsalits itu yang huruf terakhirnya nggak usah nggak usah dibaca Pak. Nggak usah al-hiwaru ats-tsalits. Nanti terlalu ribet istilahnya. Langsung aja hiwar ats-tsalits. Assalamualaikum. Mohon izin. Waalaikumsalam. Ya, ada masalah teknis tadi. Sebentar. Aman. Selamat datang lagi, Pak Farid. Ya, Mas. Assalamualaikum Ustadz. Bang Bayu Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Dito. gabung nih. Siap, Bapak Pak Dito ya? Ya. Iya, Ya, betul Ustadz. Siap. Mana tadi? Al-hiwar ats-tsalits. Ini yang pertama. Ini al-hiwar ats-tsani. Ah, sebentar. Bentar Pak, ini agak-agak ini nih komputer kami.
Agak kurang respon sebentar ya. Gitu. Jadi al-hain itu amiyah atau fusah, Ustaz? Ah, al-hin itu amiyah. Al-hin itu amiyah, sedangkan fushahnya al-an. Tapi kalau di Oman sendiri itu biasanya mereka atau sering digunakannya al-hin. Nah, oke, kita kembali ya. Ya dong. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwar asalif. Seperti ini. Al-hiwar asalif. Percakapan yang ketiga. Kalau mau dibaca semua, al-hiwaru asalisu. Wah, tapi ribet lah. Yang baru bergabung, Mas Tono mungkin, semua percakapan akan diawali dengan salam tentunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua percakapan baik yang percakapan pertama, kedua ataupun yang ketiga ini. Tapi semuanya cenderung atau pasti sih digunakan salam. Hada akhi. Ini yang saya tunjuk. Hada akhi. Hada akhi. Huwa mudarris. Apa itu akhi? Akhi itu asalnya akhun. A, akhun. Akhun artinya saudara laki-laki. Akhun, saudara laki-laki. Kalau kita ingat ketika masalah kata ganti kepemilikan, kan ada bahasa Arabnya saya, ana. Betul kan, Pak? Bahasa Arabnya saya itu ana. Bahasa Arabnya punya saya, kata kerja, kata maaf, kata benda ditambah dengan huruf ya. Ini kita bisa lihat ini. Eh, Sebentar, untuk remembering aja. Nah, ini contohnya seperti ini. Tapi ini kan belum masuk share screen-nya, berarti yang satu ya. Bentar ya, ulang share screen. Kalau share screen jejer seperti itu, nggak bisa langsung ganti. Cuman salah satunya ya, kok agak berat gitu ya. Ah, ini deh. Sip. Kira-kira seperti ini. Hada akhi. Kita lihat di layar yang sebelah kiri, yang warna orange, yang ada kursornya. Hada akhi. Akhi tadi saya sudah tuliskan kata aslinya adalah akhun. Akh artinya saudara laki-laki. Nah, kita tahu bahasa Arabnya saya itu ana. Kalau saudara laki-laki saya bukan akhi ana kan, akhun ana bukan, tapi katanya kata benda diganti atau ditambah dengan ya menjadi kata kepemilikan saya. Hada akhi. Hada. Ntar kalau anta, hada akhuka. Tambahin ka. Kalau hada akhuki berarti buat perempuan. Ya, kira-kira sih seperti itu. Ditambah dengan ya di sebelah sini. Ini, ya yang ini. Nah, ya ini. Kalau masih ingat, ya insya Allah masih pada ingat. Karena menunjukkan kata ganti kepemilikan. Ketika itu saya, tambah ya. Aslinya sih semua kata seperti itu. Hada
akhi. Nah, huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Mudarrisun. Nah, kita catat aja. Kalau diwakafkan tetap mudalisah dibacanya, Ustaz. Bukan Ah, kalau mudalis. di, benar, kalau diwakafkan kayak tadi huruf akhirnya dihilangkan. Tanda baca huruf apa huruf terakhir dihilangkan. Huwa mudarris gitu aja. Orang Arab sih sejauh itu sudah paham. Mudarrisun. Jadi kita nggak perlu membaca mudarrisun. Apalagi kalau ini konteksnya percakapan. Kalau konteksnya belajar, menulis, dan lain sebagainya, mungkin dibaca mudarrisun gitu. Tapi kalau konteksnya lagi ngobrol, jarang sih sampai apa kata terakhir, huruf terakhirnya dibaca. Contohnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Awal kan gitu. Kaifa haluk? Atau bahasa Amianya, kaifa halak? Harusnya kan kaifa haluka. Sedangkan ini karena konteksnya kita lagi conversation, jadi huruf terakhirnya dimatikan. Kaifa haluk. Nah, kayaknya nggak. Sama. Hada akhi. Huwa mudarris. Mudarris tuh apa, Pak? Guru. Teacher. Nah, kalau tulisan ini, kalau kita ngelihat yang sebelah kanan sambil kita sedikit sedikit belajar. Kalau nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat ini, ada dua kemungkinan. Kalau di atas roknya ini ada tasdid seperti ini, kemungkinan ini dibacanya, bukan kemungkinan, hampir pasti dibacanya tadi, mudar, mudar, risun, mudarisun, atau mudarris. Kenapa kok bisa dibaca seperti itu? Ya begitulah orang Arab membaca. Tapi hampir pasti kalau ada konteks kata yang tadi modelnya kayak gitu, terus nggak ada tanda bacanya, anggapnya gini lah. Nah itu mudarris, guru. Kalau di Oman, guru tuh apa ya? Ya mereka nyebutnya banyak udah ngerti teacher sih. Mereka nggak ngambil gubahan dari bahasa Inggris. Tapi bahasa aslinya ya mudarris, guru. Bukan Ustaz. Kalau mudaris, kalau mudir bedanya apa Ustaz? Nah, beda. Mudir itu lebih ke banyak arti. Mudir itu salah satu pimpinan tertinggi dari sebuah lembaga sebetulnya. Atau pojok pimpinan yang bawahnya tuh dia punya anak buah. Bisa kadang berarti sebagai manajer, bisa berarti dia pimpinan tertinggi, mudir. Kalau mudirul madrasah berarti dia apa ya, headmaster istilahnya, Kepala mudir. sekolah, kepala sekolah. Oh, Nah, kepala sekolah bener. Tulisannya mudir. Sering dan tapi di kalangan orang Arab sering ngomong kayak gini, kaifa halak ya mudir? Nah, itu sebetulnya semi-semi doa, semi-semi harapan gitu-gitu, Pak. Mudirun. Mudir tulisannya gini. Laki-laki perempuan sama Ustaz? Mudir juga. Nah, mudir ini bahasa apa bacaannya ya, Pak? Baca sebentar. Antara ini mudaris dan mudir ini anggapnya gini, ini kan profesi. Profesi itu biasanya antara laki-laki dan perempuan akan dibedakan sama yang namanya ini, Pak, tak marbuto. Ketika pimpinannya perempuan, kita nyebutnya
bukan mudirutun. Nah, jadi begini nyebutnya mudiroh ditambahin tak marbuto, tak bulat itu mudiroh. Ketika mudaris itu laki-laki, kalau perempuan sama tambahin tak marbuto jadinya mud, eh, mudarrisah. Nah, kalau tidak nih ketika kalimat ini atau kata ini ininya hilang, apa namanya? Tasdidnya hilang seperti ini. Ini bukan mudarrisah tapi kita nyebutnya madrasah. Beda lagi. Jadi yang bedakan ini. Kalau ada kayak gini mudarrisah, guru perempuan. Tapi kalau ininya hilang jadi madrasah. Tahu Bapak madrasah kan? Sekolah. Ini guru, tapi guru juga sih sebetulnya gampangnya dipanggil ustadz. Ya, khususnya di Indonesia sih guru dipanggilnya ustadz. Itu berasal dari kata bahasa Arab, walaupun banyak ulama yang mengatakan ulama bahasa ya, ustadz itu gubahan dari bahasa Persia. Karena ketika di jamaknya mudarris, mudarrisun harusnya. Tapi kalau ustadz asatis bukan ustadzun, bukan ustadzun gitu. Jadi itu sebetulnya gubahan dari bukan kata asli dari bahasa Arab ustadz. Tapi di Oman sendiri ketika kita dipanggil ustadz berarti kita dianggap sebagai seorang guru yang condongnya ke bahasa Arab atau agama biasanya. Ustadz atau syekh gitu. Kita kembali ke sini lagi, ini madrasah, tapi kita kan pembahasan kali ini adalah Kalau mudar mullah Ustaz, ada yang dipanggil mullah gitu kayaknya. mulah, mulah Iya, gimana? mullah, Contoh. mullah, mullah. Kalau mullah itu eh, saya pribadi belum bisa. Ini bahasanya aslinya bahasa apa nih? Gitu. Kok perkiraan saya jadi kemungkinan bahasa India yang seperti Barabur gitu-gitu. Ah, ah, kira-kira atau bahasa satu daerah di Oman yang khusus mungkin kayak kita bahasa Jawa gitu ngambil dari bahasa Jawanya bahasa daerah tertentu kan beda antara bahasa guru nanti antara bahasa Jabali beda-beda ada tuh nanti. Mungkin ada gubahan Kalau dari mullah tuh bukannya ulama, maksudnya gitu, Ustaz. Ulama gimana. atau orang. Kalau mullah itu bukannya ulama atau orang soleh gitu maksudnya. Nah, ada dua Pak, kan ada yang mulah-mulah ketika mereka yang nyebutin tuh biasanya teman-teman dari Bangladesh, saya pernah diajak ngobrol juga. Tapi mullah memang gini, eh mullah itu ya bisa disebut ada yang mengatakan kalau mullah itu berasal dari kalamullah. Kalamullah, tapi tidak familiar di bahasa Arab penggunaan itu kecuali amiyah. Nah, intinya kayak gitu, Pak. Ya menunjukkan orang yang bisa agama juga ustadz juga sih jatuhannya gitu tapi tidak tidak familiar di bahasa fusah mungkin di bahasa amiyah itu familiar seperti itu tapi yang di bahasa fusah kita mengenalnya mudarris ustadz nah itu sebagai guru kalau mullah mullah ya logat itu sih Bangladesh kalau mullah ya bener mullah itu ya yang paham kalamullah kira-kira sih seperti itu yang saya paham gitu Pak. Baik, Ustaz. Oke. Ustaz, kembali Ya, lagi yang apa Ustaz yang ASI tadi, Ustaz. Nah, dia kenapa disebutkan sebagai saudara laki-laki atau bukan kawan gitu, Ustaz? Afwan, Ustaz. Ahun. Ahun yang ini Pak, yang atas ini ya. Ahun Iya, atau akhi. Ustaz. Akun. Akun Ya, atau akhi. Ya. di sini disebutin emang berarti kayak istilahnya brother. Dalam bahasa Inggris brother itu berarti saudara. Bahasa aslinya itu saudara. Saudara laki-laki khusus untuk laki-laki. Nanti yang perempuan kita menyebutnya ukhtun. Bedanya kita ya yang terkenal di kita ukhti, ukhtun. Ini apa namanya saudara untuk saudara perempuan. Tuh. Kenapa seperti itu?
Ya memang seperti itu Pak, aslinya bahasa Arab. Walaupun ketika seorang, khususnya teman-teman kita yang mungkin di Oman atau di negara-negara Arab lah Timur Tengah, memanggil kita akhi, berarti dia sudah menganggap kita udah kayak saudaranya. Bro banget lah, bro banget istilahnya seperti itu. Iya. Kefal akhi. Wah, Iya. Kalau kawan apa Ustaz? Kalau kawan atau teman? sodik. Sodik ya, ya. Sodik atau zamil. Oh, zamil itu bahasa agak tingginya tinggian lagi lah. Zamil, sodik. Kalau sohib, Ustadz, Sohib juga. Betul. Sohib, sohib, sodik, sohib. Ah, kalau jadi kalau sodik itu biasanya teman yang memang kita sudah membersamai barengan sudah konteksnya udah lumayan lama dan hubungannya dekat, hampir kayak saudara. Kalau akhun kan sebetulnya arti aslinya yang ini, arti aslinya tuh saudara kandung, Pak. Arti aslinya. Nah, kalau teman kita yang udah deket bener, teman kental banget, nah kita nyebutnya sodiq sebetulnya. Nanti ada lagi setelah sodik itu apa namanya, zamil, beda lagi. Nah, ntar lagi ada syakik. Nah, ntar tergantung penggunaan kalimatnya. Yang Zamil bukannya kolega di kantor tadi ya? Ya, zamil itu konteksnya biasanya emang agak lebih resmi, zamil. Tapi lebih resmi lagi kalau udah antar lembaga nanti kita nyebutnya syakik, antar negara dan sebagainya. Tapi kalau zamil sebetulnya zumala, ya kawan-kawan gitu Pak, secara umum bahasa aslinya. Tapi semuanya digunakan, tapi yang digunakan sering adalah akhi, atau dia menunjukkan, itu menunjukkan kita udah dekat banget sama di akhi. Atau malah ketika dia dia nganggap kita udah saudara banget, Habibi. Sebetulnya Habibi itu udah lebih dekat lagi. Temen tapi kagak ada, nggak ada urusan darah, nggak ada hubungan darah, tapi dekat. Habib, kaifa halak ya Habibi, misalnya gitu. Tapi Habibi ini biasanya banyaknya di Timur Tengah, maksudnya di negara Saudi atau Yaman Egypt. sebetulnya. Saya pikir, Anda pikir Habibie itu biasanya orang Egypt ya, suka panggil Habibie Ustaz. Kalau orang Egypt memang dia demen menggunakan kata Habibi, Pak. Seringnya aja pakai itu. Oke. Heeh. Sodik, tulisannya gini. Sodik. So. Jadi bacanya kalau Sodik, Pak. Ini artinya ya teman, teman atau kawan. Kira-kira seperti itu. Sodik. Ya Sodik, ya Sodik. Bro, 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 bro. Tapi di Oman sih biasanya orang Oman nggak manggil orang Bangladesh di warung-warung, Sodik, Sodik. Gitu. Bro, bro, bro. Nah, intinya mau kayak gitu. Oke. Kalau kita pakai haza, sodiki, Ustaz. Apa? Kalau kita pakai haza, haza sodiki. Ya, jadi pertanyaan tuh Pak, ntar buat saya, buat saya apa? Saya buka, bukan saya buka pertanyaan. Kira-kira kalau sodik itu pakai haza apa hazihi? Nih sodik yang ini. Ingat ya, hada, hadihi itu pertemuan kedua kalau nggak salah. Hada itu artinya ini, Ini ya. menunjukkan ini. Tapi untuk kata yang di belakangnya atau setelahnya berunsur laki-laki. Oh, di dalam bahasa Arab ada kata yang berunsur laki-laki dan perempuan. Tandanya cuma satu, paling gampang. Tidak ada tak marbutonya. Ini tak marbutonya. So, kalau kata atau ya kata setelahnya ada tak marbutonya seperti ini, gampangnya ini berarti menunjukkan kata ini berunsur perempuan. Bukan dia cewek ya, bukan perempuan. Berunsur perempuan atau emang dia perempuan asli. Artinya kata tunjuk sebelumnya seperti hadza itu nggak boleh hada, jadi hadihi. Itu ada pertemuan kedua itu. Nah, nggak apa-apa deh, tulis lagi biar nggak lupa.
Hada. Nah, gini kira-kira tulisannya. Hada. Hadihi. Oh ini tadi Pak Irfan ya. Oh mantap Pak Irfan. Hada, hadihi. Hada. Ini semuanya berarti ini. Ini apa gitu. Ini Budi misalnya. Ini teman. Berarti karena kalau hada ini untuk laki-laki atau kata laki-laki, yang ini untuk perempuan, ini PR, ini laki-laki, kira-kira gitu deh. Kayak gini aja. Ini hadi perempuan, hada berarti sebaliknya laki-laki. Nah, kata sebelumnya, kata sesudahnya ketika dia nggak ada tak marbutonya ini kan sepi nih Pak. Huruf terakhir kof, kok, bukan tak. Nah, kita pakai hada sodik. Ini teman. Nah, apa maksudnya? Temannya siapa? Kalau teman saya tinggal tambahin ya hada sadiqi. Nah, nyambung sama yang tadi. Ya gitu. Hada akhi. Karena dia saudara laki-laki saya jadi hada. Mudarrisah. Mudiroh. Mudiroh tuh pemimpin wanita misalnya. Berarti pakai hada apa hadihi? Hadihi. Hadihi mudiroh. Kenapa? Karena ada ininya. Ada kalau orang Betawi nyebutnya tak konde. Kayak konde. Nah, tak marbuto. Ini. Kira-kira gitu. Tapi kalau maaf ya, saya kurang paham juga ketika di kantor misalnya, apakah di Oman itu di kantor Bapak terbiasa ngobrol dengan staf atau pegawai perempuan gitu teman? Biasa nggak seperti itu? Kecuali kalau satu tim, Ustaz. Ya, ya at least satu tim Kecuali lah. kalau satu tim, ya. Ah, kalau Kalau beda tim hampir hampir jarang. nggak pernah kecuali kecuali kalau meeting net meeting gitu ya. Oh, oke. Artinya kalau satu tim kan ada kemungkinan satu tim itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita Iya, harus bisa Ustaz, ya. kalau nanti kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Jangan ngomong sama cewek kan. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bahasa fusahanya atau kaifa halik? Nah, itu cewek gitu. Anti mudiro, lu mudir. Tapi jangan kita sekali-kali kaifa haluki ya habibi. Wah, jangan itu, jangan. Walaupun apa konteksnya bercanda kayaknya nggak apa kurang oke lah. Kira-kira seperti itu. Sodik bahasa Arabnya laki-laki teman sodik. Kalau teman perempuan tinggal ditambahin tak sodik. Oh, baru itu. Mudir, mudiroh, ustad, ustadzah, mudaris, mudarisah nih kayak yang ini. Nah, gitu Bapak. Oke, kita lanjut. Mudarisah. Oke, ya ini Ahmad. Hada akhi. Akhi, ini saudara saya. Gua mudaris. Dia, gua, dia. Mudaris, apa? Guru. Terus kata Badar, ahlan wa sahlan. Ya, hello, welcome. Bisa itu. Terus kata Ahmad, hada sodiki, temennya beda. Nah, yang pertama dia nyebut akhi saudaranya. Yang kedua, hada sodiki. Nah, sodiki, temen. Gua muhandis. Muhandis itu apa, Pak? Ada yang tahu Insinyur. muhandis? Insinyur. Insinyur, betul. Bang Insinyur. Kang Insinyur, ya sih itu, Kang Insinyur. Muhandisun. Kalau perempuan tinggal ditambahin tak jadinya muhandisah. Muhandisun. Gini aja deh, taknya kita pisahin. Itu bukannya tukang itu Ustaz ya. Atau ahli apa mekanik atau apa gitu. Bukan. Nanti kalau kayak mereka apa kalau langsung ya kok
muhandis itu sebetulnya kayak universal, kayak apa ya? Ahli Muhandis apa itu gitu Ustaz. nggak langsung mengerucut, nanti dia akan berbicara misal mekanik, dia akan mengambil gubahan dari bahasa Inggris al mekanika gitu Pak, al otomotif, muhandis otomotif, muhandis muhandis mekanik, muhandis apa, muhandis apa, tapi secara umum muhandis gitu. Muhandis itu eh, yang setahu kami sih ya, ya bahasa kerennya kayak macam engineer gitu Pak. Mungkin ya, ya apa, engineer, bukan pertukangan sih, bukan pertukangan, pertukangan ntar beda lagi dia, ilmunya handasah, iya muhandisun, Ustaz. muhandisun. Muhan, muhan, muhandis, ya muhandis engineering, apa ya bahasa bahasa Indonesianya tuh kadang kita muhandis, Insinyur, insinyur. insinyur, 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 ya macam insinyur lah, muhandisun. Nanti karena kita kan diajarin dari awal itu ya cuman guru, insinyur, terus nanti pilot, toyar, pilot, terus eh apalagi supir, saik, gitu, ya gitu-gitu aja Pak, muhandisun. Kayak kayak teknisi gitu apa Ustaz? Teknisi Nah, atau ahli apa gitu. nah itu harus kita cari itu Pak. Itu harus dicari dulu. Ah, Ya, sebentar coba di bawah mungkin ada. Karena ini sih, ini masih ya muhandisun, muhandisun insinyur, arsitektur ada namanya tobib, tobib gituan, apa namanya, dokter, ter. ah, Ya. tobib, tabib, kita taunya tobib. Terus apa namanya, murid itu tolib, tolibah, tolib, mudaris, guru, engineer gitu ya Pak, apa tadi Pak? Engineer ya, insinyur kalau atau Ya, apa nama teknisi apa gitu. teknisi. Teknisi. Teknisi itu kan, kalau teknis itu fanun. Fanun tuh bisa art, bisa teknis. Jadi teknisi bisa funny. Nah, nanti harus tahu juga teknisi apa. Harus ntar next time saya bawa mungkin kamus bahasa Arab yang jam yang itu biar lebih itu deh Pak. Next time insya Allah makasih sudah mengingatkan. Hmm, syukran Ustaz. Insya Allah. Soalnya yang diajarkan buku-buku pembelajaran bahasa Arab memang terlalu nggak detail kayak gitu. Teknisi misalnya, even plumber aja kita nggak tahu bahasa Arab plumber apa sebetulnya. Yang kayak gitu-gitu karena jarang digunakan. Ini digunakan kayak gini-gini aja untuk pemula. Nah, tapi nanti ke depannya insya Allah kita atau saya siapkan kamus yang beneran ya, insya Allah. Ustaz, kalau Oke. ada Hmm. Hadi, kalau Hadi yang relaksasinya perempuan tadi. Ya betul, hadihi itu perempuan. Hada, misalnya nama saya Ari Bajuri. Hada Ari Bajuri. Nggak salah kan, Hadi Ari Bajuri. Kan saya laki-laki. Atau Hada Sodiq. Kalau hadihi Sodiqoh. Sodiqotun. Ada taknya. Intinya gitu. Atau menunjukkan dia emang beneran perempuan. Makanya di dalam bahasa Arab nggak ada antara perempuan dan laki-laki. Nggak ada yang di tengah-tengah gitu. Kalau nggak perempuan ya laki-laki. Ya kayak gitu sih. Kalau 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 Hua, jamak gimana Pak? Hua ini Gimana? Kalau jamak misalnya Jamak. teman-teman, ya misalnya teman-teman kita ini guru-guru gitu. Mantap. Saya taruh di sini aja ya Pak. Biasa Sorry. pakai haida apa hadiri ya. Oh, ada. Enggak. Misalnya jamak ini teman-teman saya Ya, ini guru-guru gitu. kalau teman-teman kalau kalau ada laki-laki di situ walaupun apa mayoritas perempuan,
Hada asdiqai. Kalimat setelahnya yang berubah. Kan sodik ini bentuknya tunggal. Sodik Ya. ini bentuknya tunggal. Nanti tinggal berubah menjadi bentuk jamaknya asdi. Asdiqai. Asdiqaun. Sodik, sodiqoni, asdiqa. Nah, ini bentuk jamaknya. As, asdiqa. Asdiqai. Ini sebenarnya asdiqaun sih. Nah, Oh, ini lebih rumit ya, Ustaz ya? ya, Bukan bukan dijadiin aja ya? oh sodikun gitu. Oh, bukan. Itu terbeda Bukan lagi. ya? Ah, ah. Ini teman-teman saya, kalau yang aja, ketika misalnya ini muhandisun, muhandis satu. Ini teman apa? Ini insinyur. Nah, ini insinyur-insinyur. Perusahaan apa ini insinyur-insinyur saya. Ceritanya dia mudirnya. Ini insinyur-insinyur saya. Hada muhandisuni. Ah, benar benar benar. Benar. Ya, ya, ya. Bukan pakai haulai tadi ya kalau banyak. Kalau 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 mau nunjukin ini ya Pak, kalau mau menunjukin mereka baru haula atau Oh, hum. Mm-mm. pakai haza pun bisa walaupun banyak gitu ya. Sebetulnya pakai haza itu sebetulnya secara gramatikal sih nggak salah. Secara gramatikal memang tidak salah. Tapi memang jarang digunakan. Seringnya digunakannya memang menggunakan haula, mereka semua. Haula itu artinya mereka semua atau hum sekalian. Kata ganti orang ketiga bentuk jamak. Kata ganti orang ketiga single kan huwa, dia, huwa untuk laki-laki. Hia untuk perempuan nanti kita tuliskan. Tapi kalau untuk rame-ramenya hum. Nah, dalam Jadi hal tadi ini kalau teman-teman laki-laki tadi gimana? Mas? Astiko, astiko, ASDKO. asti, Kalau teman laki-laki saya semua, teman laki-laki saya tambahin ya Pak belakangnya di as, di ko, i. Nah, teman-teman. Itu temannya lebih dari dua ya. astikoi. Atau ya as di ko, i. Wah, tapi jarang Pak digunakan ya as di ko itu terlalu zaman sahabat banget ngomong kayak gitu dianggapnya ntar mereka ngomong sadaqallah. Biasanya ya syabab kayak gitu. Ya syabab. Kalau di Oman, ya syabab. Syabab sih sebetulnya artinya pemuda. Wahai para pemuda. Tapi sering digunakan. Kaifahalukum ya syabab? Gimana kabar kalian? Muhandisun. Kita kesini dulu ya. Muhandisunah. 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 Nah, ini bentuk jamak dari muhandisun. Tapi semuanya laki-laki muhandisun. Para insinyur. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau yang tadi apa? Tadi disebutkan haula. Haula. Oh, gini aja deh. Haulai. Ah, kayak gini. Harusnya sih tanda apa? Harusnya ini disambung dan tanda bacanya berdiri. Haulai, tapi bacanya panjang atau kata kinanya. Haula, haulai. Mereka apa? Kalian semua ya haula, haulai, haulai. Atau bisa juga ketika itu bentuk ketiga kan jadi hum, hum. Bentuk ketiga. Yang haula belum kasih tanda baca ya. Ha, u, la, i. Ini bentuk ketiga. Hum.
jika dibutuhkan. Hum, apa mereka. Terus sebetulnya ketika menyapa bapak-bapak nggak perlu kayak hal ya asdiqai. Oh, gimana kabarnya teman-temanku? Misal lagi meeting, kayak halukum ya asdiqa. Secara mantep mantep sih. Wah, resmi banget, jago banget kayaknya. Seperti kira-kira kayak gitu mereka pasti memandang tapi biasanya kalau di Oman cukup dengan ya syabab. Cukup kayak gini. Kaifa halukum ya syabab? Saya lagi mimpin meeting pakai bahasa ini. Kaifa halukum ya syabab? Assalamualaikum warahmatullahi Biasanya wabarakatuh. kalau Ya syabab. jamaah kan Gimana? jamaah, jamaah gitu ngomongnya jamaah. Ya jamaah. Itu juga Ya, betul. Bisa juga digunakan juga. Biasanya kalau ya jamaah itu ya menanyakan kabar juga pernah juga ada apa? Ada juga konteksnya ya jamaah. Tapi biasanya untuk meminta pendapat. Misalnya kayak gini gimana ya jamaah? Gitu. Kalau konteks betulan ya. Tapi kayak gitu juga nggak jadi masalah ya jamaah. Saya tulisin ya sekalian. ya pernah dengar ma'asalamah ya jamaah gitu. Iya, Ya, semoga kalian dilindungi, semoga keselamatan menyertai kalian ya teman-teman gitu. Tulisannya ya jamaah tuh kira-kira ya jamaah. Jamaah tuh artinya ya orang yang berjamaah sebetulnya atau apa kumpulan orang ya jamaah. Permisi Ustadz, ini Oh, apa namanya maghrib ya? persiapan maghrib 6.50 kita stop. Pak Heldi Oh, sama Pak Irfan udah izin ke masjid. oke. Kita enam. Mungkin kita post apa di post dulu nanti kita lanjutkan sampai sini ya syabab ya jamaah nanti kita lanjutkan. Monggo bapak-bapak yang ingin sholat ke masjid. Ntar Ya, baliknya jam berapa kira-kira Mas Bayu? ya seperti biasa 15 menit jadi 7.10 ya. Oke, insya Allah. Baik. terima kasih banyak Ustaz. Bisa. Oh, Afwan, terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ron. Salam. Inilah kita lanjutkan tadi. Oke. Tadi kita membahas al-hiwar ats-tsalits, percakapan yang ketiga. Setelah yang pertama itu pembukaan, Assalamualaikum, perkenalan dan lain sebagainya. Terus yang kedua menanyakan apa percakapan terkait kewarganegaraan jinsiyah. Nah, sekarang kita percakapan yang ketiga itu apa ya? Kita nyebutnya profesi lah gitu. Oke, ini perempuan. Alhamdulillah yang perempuan. Nah, ini yang laki-laki. Saya coba bacakan. Nanti misalnya ada pertanyaan kayak tadi, ya kita mengalir aja. Tadi sih pembahasan sebetulnya di sebelah kanan ini, di word yang kanan ini, sampai ke ya syabab atau ya jamaah. Ini pertanyaan misalnya terkait kita menanyakan kabar teman-teman kita, atau apakah teman-teman kita sudah paham atau belum misalnya dalam kondisi meeting. Misalnya, kaifa halukum ya syabab? Kaifa halukum ya jamaah? Gitu. Kalau di Oman sering digunakan seperti itu, khususnya itu ditujukan kepada orang lebih dari satu. Kebetulan teman-teman itu udah pada kenal semua. Atau malah belum, atau kenal sebagian aja. Ya syabab ya jamaah. Tapi kalau teman-teman yang udah kenal banget, ya sodiq satu orang. Atau yang lebih banyak, yang ini, ya asdiqai, asdiqa ini. Ah, ah. Tapi sering sekali lagi sering di apa namanya sering digunakan ini ya syabab. Termasuk mungkin misalnya gimana sudah you get the point. Ah, kalau bahasa Inggrisnya istilahnya seperti itu. Kalau bahasa Arabnya kelas
kaifa ya syabab, khalas. Itu amiyahnya gitu. Kaifa ya syabab, gimana teman-teman? Khalas, sudah. Maksudnya sudah paham gitu. Tapi kalau bahasa Arab fushahnya, hal fahimtum? Apakah kalian sudah paham? Misalnya ada terkait meeting atau presentasi atau lain sebagainya. Fahimtum, itu intermezzonya, bukan intermezzo. Kalau faham faham Ali itu suka ngomong faham Ali itu apa tadi? Faham Ali. Ah, atau saya salah dengar Ali, aja. Wah, Ali nama orang, setahu saya Pak. Ali. oh, tapi Itu namanya bukan yang namanya yang bukan Ali berbicara sih. Nama orang nama Mesir. namanya kenapa? Yang Omani, berbicara, Omani, Omani, Omani. oh Oman nih, Faham Ali. Soalnya kalau di Mesir, Awi, Awi, itu bahasa Oh, Amiyah oke. Mesir itu artinya very, apa banget. Faham Awi. Fahim Awi itu artinya paham banget. Oke. Tapi itu Mesir, Awi ya, Awi. Hmm. Tapi kalau untuk Oman, mungkin nggak itu kali ya konteksnya saya. Ntar coba kita sambil berjalan Paham mungkin. paham apa? Yang berarti fahim tuh atau apa? Ah, fahimtum atau fahimta? Fahimta kholas? Fahimta. Fahim. Tulisannya kira-kira gini. Ah, Fahim. Ini menunjukkan untuk satu orang aja. Pelajarannya bukan kata ganti kepemilikan kalau ini. Ini pasten istilahnya kebenarannya. Kalau kata Mas Yasin, fil madi. Fahimta itu untuk satu orang kamu, atau kita kalau untuk rame-rame tinggal tambahin tum, tum, fahim, tum. Nah, hal fahim tum, wah mantap itu. Misalnya udah selesai ngomong pakai khalas ya syabab, hal fahimtum, hal fahimtum, hal tuh apakah kan? Hal anta, kemarin kita sudah bahas hal, hal fahimtum, apakah kalian sudah paham? Hal fahimta, atau hal fahimtum? Ya syabab, hal fahimtum? Misalnya seperti itu. Oh, mantap, fahimna. Misalnya itu. Oke. Kita coba baca conversation yang ini ya, Bapak-bapak. Nanti mungkin dua atau tiga Guys, volunteer yang saya makan ini ada kepiting. ada dua atau tiga volunteer yang mungkin ituan akan uh, apa tektokan ngobrol. Ahmad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa tetap waalaikumsalam. Ahmad bertanya. Ahmad bertanya. Ahmad berbicara. Hada akhi. Ini akhi. Saudara laki-laki. Hada akhi. Huwa mudarrisun. Mudarris. Apa? Mudarris. Mudarris itu ini tadi ya Pak. Mudarrisun. Guru, Guru. guru. Guru, guru. Ah, kata dia memperkenalkan saudaranya berarti ke si Badar. Kata Badar, ini Badar yang biru, ahlan wa sahlan. Terus Ahmad juga ngomong, hada sodiki. Dia ngomong ke saudaranya, menunjuk kepada si Badar, hada sodiki. Ini sodiq. Ini tadi, teman saya. Huwa, huwa muhandisun. Muhandis apa tadi? Insinyur. Insinyur. Nah, kata saudaranya si Ahmad, ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Assalamualaikum. Artinya mungkin eh, conversationnya terjadi singkat. Jadi habis itu mereka pisah. Ma'assalamah, ma'assalamah. Murafaqah bis kalau kita kita sering dengar murafaqah bis salamah atau ma'assalamah itu kalau rofaqatkumus salamah atau murafaqah bis salamah itu biasanya digunakan ketika kita mau berpergian jauh. Tapi kalau cuman berpisah atau berpergian jarak yang nggak terlalu jauh, kita cukup dengan ma'as salamah. Salamah bukan nama orang, ntar
Mentang-mentang salam, ganti deh. Maaf Fatimah. Salah, Pak. Maas salamah. Masa lama ini apakah ini Ustaz, apa namanya? Selamat di perjalanan atau sampai jumpa lagi Ya, atau gimana Ustaz? Maksudnya? maas salamah berarti semoga eh, selamat dalam perjalanan atau kalau berjumpa lagi secara secara bahasa, secara letterlock itu ilaliko. Ila liqa ya, Ilaliko. Ustaz. Ilaliko Ila atau liqa. sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa Nah, lagi. ilaliko. Tapi eh, Masa. ilaliko sih jarang digunakan. Biasanya cuma untuk jarang lah sih ilal liqa jarang di Oman menggunakan ilal liqa tapi ya dipahami ilal liqa yang sering adalah ya ma'assalamah ini ma'assalamah jawabnya amin wa iyyak ma'assalamah atau ma'assalamah lagi aja nggak apa-apa gitu seperti itu oke. Mohon ada volunteer siapa yang ingin membaca yang menjadi Ahmad gantian yang jadi Ahmad Ada boleh boleh nih Ustaz. siapa nih Pak Ayah Fadol Pak Heldi ya Ya, sama Mas Trian ya. boleh. Siap, siap, siap. Jadi Lagi. yang warna orange Pak Heli, yang warna biru Pak Trian, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Hada akhi huwa mudarris huwa mudarris huwa mudarris. Ya, Ahlan wa sahlan. Hada sodiki huwa muhan muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ma'assalam, lah-nya panjang dikit. Ma'as salamah. Ya, mantap. Gitu. Kalau Ini nice to meet you apa Ustaz ya? nice to meet you. Nggak ada ya? Atau ada? Ada kalau dalam konteks resmi itu eh ya Allah, bukan murafaqah bisalamah. Uh, Fursah sa'idah. Kalau fursah sa'idah itu ya bisa nice to meet you, tapi arti saya tulisin aja ya fursah sa'idah daripada Fi asyahri. Fi asyahri ya? Bukan? fi asyahri itu syahri itu bulan Pak dalam satu bulan Oh, fursah sa'idah itu eh sebab fursah itu kan kesempatan sa'idah itu fursah bisa ya bisa bisa diartikan nice to meet you juga fursah sa'idah. Kalau ini tuh ana masrurun bilikoik. Itu juga benar. Saya senang berjumpa dengan Anda. Ana masrurun biliqa'ik. Tapi itu mantap. aku nggak tahu deh. Itu bahasa fusha itu. Hmm. Bisa. Mantap nih, Syekh Didit. Mantap nih. Amnianya apa tadi? Sebetulnya nggak ada mia. Kita bisa menggunakan ini yang saya tuliskan. Fursah sa'idah. Tak. Tulisannya eh, fursoh. Sebenarnya fursotun sa'idatun. Tapi karena baca yang belakangnya biar nggak ribet gramatikalnya, jadi belakang kata belakangnya, huruf paling akhirnya di dihilangkan. Fursoh sa'idah. Artinya berharga bisa ketemu dengan Anda. Ya, semacam nice to meet you. Tapi levelnya udah ini pun fushah, tapi sering digunakan sama orang Oman. Saya konteksnya sering digunakan sama orang Oman. Misalnya sudah itu, ahlan wa sahlan, fursah sa'idah. Fursah sa'idah, dia akan membalas dengan kata yang sama. Atau dia akan membalas dengan sa'idah mubarak. Sa'idah mubarak sih ya artinya jawaban aja kayak macam syukron, afwan, kira-kira. Fursah sa'idah. Macam ya bisa disebut nice to meet you. Atau ana masrurun bil liqa'ik. Oh, itu ana masrurun bil liqa'ik itu Saudi banget sebetulnya dan itu fushah juga. Bisa ntar coba kita tambahkan juga.
Canggih nih Pak Didit nih. An, ana masrurun bi li biliqo sorry biliqo ik. Oh, panjang bener. Ana masrurun biliqo ik. Salah nih. Ah, gini dong. Harusnya biliqo ik. Kita harus. Ana masrurun biliqaik. Artinya juga sama, nice to meet you, tapi konteksnya emang lebih fushah. Ana masrurun biliqaik. Kalau mau ngapalin gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya ini yang fursah sa'idah ini sebetulnya agak lebih sedikit lebih pendek dan sering mungkin kita dengar. Selain itu juga bisa digunakan di waktu meeting. Ketika sudah penutupan, oke, syukran jazilan fursah sa'idah. Fursah sa'idah. Kira-kira sih seperti itu. Ini kita tulis bahasa Indonesianya. Ana masrurun biliqaika. Kira-kira sih seperti ini. Ini baiknya saya kecilkan sedikit aja. Ana masrurun biliqaik. Tapi tapi yang ini apa lazim nggak Ustaz diucapkan Ustaz? Kalau ini Ustaz. Yang mana? Ana masrurun bilikoik. Eh, diucapkan mungkin lazim. Maksudnya ya orang Arab mengucapkan ini juga, tapi emang konteksnya ini baku, baku banget. Ana masrurun biliqaik dan mungkin bentuk sebagai penghormatan kita ketika berbicara ke lebih senior atau lebih wah bicaranya sama mudir gitu. Ana masrurun biliqaikum. Wah, Mungkin mantap. kalau bisnis penting mungkin gitu Ustaz ya. Bisnis-bisnis penting gitu. S- Hmm. bisnis-bisnis penting ya benar bisa digunakan. Walaupun dengan kata fursah sa'idah pun sebetulnya sudah cukup gitu Bapak. Yang ini fursah sa'idah itu sudah cukup sebetulnya. Jadi Artinya kalau bahasa sehari-hari nggak jarang dipakai berarti ya. betul. Jadi Bahasa cukup formal sehari-hari lah ya. jarang dipakai lah istilahnya. Lebih ke fursah sa'idah atau masalamah aja kalau sama temen. Ketika kita udah Wassalam. mau pamitan, bukan mau pamitan, mau ya mau, gue cabut lah. Ya. Oke, hati-hati bro. Istilahnya gitu. Hati-hati bro. Masalamah. Oke, kita bisa bisa apa menjawab dengan masalamah atau ayo syukron masalamah. Ya kalau Oman kan main gitu, aywa, aywa masalamah diulang-ulang. Kira-kira sih seperti itu aja Pak. Oke. Iowa itu kalau di Saudi dan di GCC oke nggak sih, Zat? Aywa di GCC dan eh, oke, mereka paham Saudi, orang Saudinya ya, atau orang GCC secara umum, amiyah antar mereka tuh sebetulnya mereka paham, kecuali nanti berbicara konteksnya bahasa Gunung Jabali atau orang Baduy di gurun itu, itu bahasanya beda-beda antara Baduy yang mana negara-negara itu. Tapi kalau bahasa amiyah yang sehari-hari digunakan, mereka insya Allah paham gitu. Dan apa namanya khasnya Oman biasanya diakhiri dengan ma'assalam ayo thayyib ahsant. Ada sering dengar gitu nggak? Ahsant. Itu khasnya Ahsantum, Oman. Ya sering ahsantum, Ustaz. Sering Ustaz. ahsantum. Ahsan. Hasan sering Ustaz ya. Ya. Itu khasnya Oman. Jadi
Orang menandakan, oh lu bahasa Arab apa bahasa Amiyah Oman atau bahasa Arab Oman tuh dia di ujungnya ada ahsan. Misalnya eh kaifal umur umur thayyibah. Ayo ahsant. Barakallahu fik. Ahsant. Ya. Sebetulnya ahsan tuh good job artinya. Ahsant. Apa Ahsant. well done, well done, gitu, Ustaz. Well done. Bisa well done. Enggak, arti aslinya itu good job, Pak, sebetulnya. Ahsanta untuk kamu. Bagus kamu, good job gitu. Tapi bisa diartikan well done gitu, seperti itu. Ibu kira-kira gitu. Ahsant. Nah, itu khasnya Oman. Tapi kalau Fursa Saidah, hampir semua negara Timur Tengah menggunakan Fursa Saidah. Apalagi ana masrurun biliqa'ik. Ana fakhuratan biliqa'ik. Fakhurah tuh bangga. Nah, itu udah bahasa baku lah. Itu udah bahasa ya baku, bahasa lumayan apa tinggi istilahnya. Mantap. Oh, tapi Pak Didit mantap nih. Masya Allah. Oke. Ini ya syabab. Kifalukum ya syabab. Ah, Allah. Oke. Nah, kalau kita ngelihat sebelah kiri al-hiwar asalif. Kalau yang tadi kan al-hiwar asalis juga, tapi yang alif. Alif tuh yang A. Kan ngobrolnya antara laki-laki. Nah, kalau ini yang ba. Ba tuh ya B istilahnya. Ngobrol antara perempuan. Kita ya assalamualaikum salam. Nah, dia akan mengatakan di sini profesinya tobibah. Tobibah dalam hal ini dokter. Tobib, tabib lah. Tabib, tobib. Kalau yang laki-laki tobib nggak ada tak marbutonya, nggak ada tahnya. Tabib. Hadihi ukhti. Tadi kan kalau yang laki-laki akhi. Kalau yang perempuan ukhti. Mana ya? Sampingnya akhi sih kalau nggak salah. Nah, ini. Ini itu saudara laki-laki. Ukhtun saudara perempuan. Ini saudara perempuan saya. Kuda sama nada. Hadihi ukhti. Hiya tabibatun atau tabibah. Dia seorang dokter. Tabib. Ahlan wa sahlan. Hadihi sodiqoh. Sodiq, laki-laki. Tambahin tak marbuto. Ini tak marbuto, tak bulat begini. Sodiqoti. Ini teman perempuan saya. Hia tolibah. Tolibah itu arti benerannya mahasiswa. Mahasiswi, maaf. Karena dia tak ya. Tolibah mahasiswi. Atau pelajar. Pelajar sih biasanya tilmid. Tapi dalam ini ya pelajar lah, pelajar atau mahasiswi. Ahlan wa sahlan, ma'assalamah, ma'assalamah. Gitu Pak. Hiwar Thalith, ada yang mau ditanyakan dari Al-Hiwar Thalith, Ustaz, kalau conversation yang... saudara laki-lakimu itu apa ya, Ustaz? Nah, kamu itu bahasa Arabnya apa Pak? Anta, anta, An- anta an- kan? Sip. Oh ya Pak Trian kemarin mungkin terlewat ya Pak. Anta, Oke. saudara laki-laki, nggak mungkin aku anta, nggak bisa kan? Ada Hmm. istilah kata ganti orang, kata ganti kepemilikan. Sebentar saya coba share yang sebelumnya. Yang sebelum salah pencet. Sebentar ya Pak. Jadi nanti kita menemukan rumusan seperti ini. Eh, ini nih yang sebelumnya. Balik lagi nih. Saya udah nonton videonya padahal kok lupa ya. Nggak apa-apa. Nah, kata ganti kepemilikannya kak, bu. Jadi nggak usah harus kita ngomong aku anta, tapi aku kak. Kok bisa aku kak? Kan Hmm. asal kalimatnya akun. Iya, Oke. seperti itulah bahasa Arab. Contohnya di sini kan katanya kitabun. Kitabun, buku. Enggak, buku kamu. Bukan kitabun anta. Tetapi kita buka, Kak. Kalau kamu laki-laki, Kak. Kalau kamu perempuan, Ki. Bedanya gitu doang. Kak, Ki. Ini dicontohkan ketika kita menanyakan kabar. Ketika kita menanyakan kabar.
Halun tuh kabar. Hal tuh kabar. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Atau kalau bahasa Amiyanya kaifa halak? Jawabannya Alhamdulillah bi khair. Zin tamam. Kullu syai barabur. Umur thayyibah apa segala macam itu jawabannya nanti. Alhamdulillah bi khair itu. Masbut, masbut. Nanti orang Mesir ada yang kayak gitu juga amiyahnya. Masbut. Masbut itu biasanya berbicara baik banget atau makanannya enak. Masbut, masbut. Ah, istilahnya kayak gitu. Jadi asal katanya akhun, terus ketambahan kalau di dalam konteks ini ketambahannya jadi saudara saya akhi. Kalau nanti ya ini dihilangkan diganti kak. Jadi saudara kamu laki-laki kalau diganti ki seperti yang ada di rumus ini, Mika ini ki bawahnya yang sebelah sini, ah itu menjadi apa namanya saudara perempuan kamu. Kayak apa ya? Jazakallah. Kita sering berbicara jazakallah. Semoga Allah membalas. Jaza ijazah. Balasan Allah semoga Allah membalasmu. Jazakallah. Kalau jaza jaza Allah yang dikasih balasan oleh Allah siapa? Anta. Ya, jaza anta Allah. Ah, enggak. Jaza ka Allah. Ya, ini lagi nih yang dipakai. Kak yang di sini nih. Ntar yang kalau kita berbicara tersebut kepada perempuan, jazakillah. Kalau rame-rame, jazakumullah. Nah, itu. Berasal dari anta atau kamu laki-laki, jadi kata ganti plus K atau plus Ki. Kira-kira gitu. Gitu ya Bapak. Oh, maaf ya Pak, kalau kepanjangan penjelasannya malah puyeng ntar ya. Terima kasih, Ustaz. Maaf. Nanti kalau nggak jelas tanya Pak Didit, Pak. Ya, biasanya Pak Didit akan merangkumkan dalam bentuk Nah, Excel. Nanti Pak. bisa dikoreksi dulu. Mantap. Sekretir, kalau Dari bahasa Sun, dari sekretir. Sun Didit. Sekretaris. Oke, kita lanjutkan. Di dalam gambar yang sebelah kiri, al-mufradat atau vocabularies, mudarris, guru. Jadi kita bisa di sini ya kelihatan gambarnya juga kita sudah tahu sebetulnya profesi mereka, tapi yang mau dititik beratkan adalah perbedaan antara kata laki-laki dan kata perempuan. Di sini mudarris, maaf, di sini mudarris atau mudarrisun itu guru, tapi laki-laki mudarris. Di sini tolibah, tolibah itu murid. Kenapa tolibah? Karena dia perempuan. Ah, jadi pakai tak marbutoh. Tobibah, kebetulan dokternya perempuan, wanita, kasih tak marbutoh. Muhandis. Kenapa nggak muhandisah? Ya karena apa insinyurnya laki-laki, jadi cukup muhandis. Sama seperti ini, akhun, ukhtun. Nah, bedanya ukhtun di sini tidak menggunakan tak marbuto ya, Pak. Tidak menggunakan tak bulat seperti ini. Tetapi menggunakan tak tak apa namanya? Anggapnya tak terbuka seperti ini. Ukhtun. Tapi tetap karena dia perempuan, ukhtun itu ya pasti perempuan, maka dijadikan dia sebagai kata bersifat perempuan. Soalnya nanti akan ada beberapa kosakata yang belakangnya tak seperti ini, tapi dia bentuknya laki-laki. Contohnya rumah. Rumah dalam bahasa Arab baitun. Nah, baitun rumah itu tulisannya adalah seperti ini kira-kira. Baitun.
Baitun. Ini artinya rumah. Tapi yang belakang ini tak, tapi bukan tak marbuto, dia laki-laki. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, ini rumah saya atau ini rumah. Apakah hada atau hadihi? Hada, Ada. hada, betul. Karena bukan tak marbuto atau tak konde, tak bulat, bukan. Tapi tak terbuka. Di sini pun tak terbuka, tak yang terbuka, tapi karena dia emang wanita, ya kita menyikapinya artinya menggunakan kata yang menunjukkan wanita hadihi. Lalu sodiq, sodiqoh, teman laki-laki, teman perempuan. Hada, ada yang ditunjuk laki-laki. Hadihi yang ditunjuk perempuan. Huwa ditunjuk laki-laki. Dia laki-laki, dia perempuan. Terus jadi eh, kalau secara umum, secara garis besar, intinya kata yang mengandung atau kata yang mengandung perempuan, apa ya? Kata yang menunjukkan dia perempuan itu biasa ditandai dengan tak marbuto atau dianya sendiri emang perempuan. Contohnya Zainab. Zainab nggak ada tak marbutonya di belakang, tapi Zainab ya perempuan, nggak ada Zainab laki-laki. Nah, jadinya hadihi Zainab. Mu'annah ya, mu'annah. Mu'annas. Kalau bahasa itunya mu'annas untuk perempuan. Kalau laki-laki Muzakkar. muzakkar. Nah, ya kira-kira seperti itu. Oh ya, Mas Farid baru gabung. Monggo Mas. Ntar, insya Allah Iya, di sini bergabung waktunya lagi. agak beda Mm-mm. overlap. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti ini kita skip-skip. Mungkin yang selanjutnya kita akan mencoba mulai dengan hitungan. Kan perjumpaan. Pertemuan pertama kita kan berbicara kenalan lah. Masmuk, ismi, wah, ahlan wa sahlan ya, masmuk, ismi Bajuri. Ahlan wa sahlan ya Bajuri. Nah, pertemuan pertama. Yang kedua, jinsiyah, warga negara. Yang ketiga, profesi. Nah, selanjutnya ntar kita akan mulai masuk ke hitungan wahid, isnan, salasa, arba. Hitungan yang gampang, hitungan yang intinya ya gampang lah. Soalnya kalau di dalam bahasa Arab nanti satu, ini yang beneran ya Pak, yang gramatikalnya, satu dan dua ini kata di belakangnya harus misalnya satu pulpen. Kalau Indonesia satu pulpen, dua pulpen, tiga pulpen sama aja. Kalau di bahasa Arab, kolamun wahid, kolaman isnani, salah satu aklam, misalnya kayak gitu. Nah, ini kita nggak usah kayak gitu. Kita samain kayak Indonesia aja. Yang penting kita tahu di wahid berapa, isnan, belajar sampai 10 dulu. Insya Allah seperti itu. Tapi ya mungkin nggak disikat malam ini juga nanti gak ada yang masuk Pak. Takutnya puyeng. Kira-kira seperti itu. Tapi secara garis besar kan kita tahu hitungan wahid. Kalau diajarkan waktu kita mungkin kecil dari dulu tuh isnaini gitu. Tapi kalau di Oman atau di negara-negara Arab mereka kan jarang menyebut isnaini nggak. Wahid, ithnan, thalath, arba, khamsah atau arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asyarah. Gitu. Wahid, itnan, talat. Nol, 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 Ustaz, nol, nol. Wih, nol. Nol tuh sifar. Mantap. Jarang sih ngitung dari nol ya, Pak. Oh, sifat itu Engi- nol ya, Ustaz ya? Ya, sifar. Sifar tuh nol. Engineer suka ada nol, Ustaz, engineer. Oh iya benar. Iya, iya, iya. Sifar. 0,1. Apa jadi ke sono ya? Kalau nyebutin nomor telepon Ustadz, Nomor telepon. Nah, kita masuk aja dah.
Nih, oh ini hitungan sampai 5 dulu nih. Kalau nomor telepon di Oman rata-rata berawalan 9 ya? 9. Atau mungkin sekarang ada yang 7 kali ya? 9 dan 7 Ustaz. Iya, 9 dan 7 kan berawalan dari itu. Nah, satu tuh wahid. Nih, Pak, sebelah kiri. Wahid. Atau mau saya tulisin lagi nggak? Isnan. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. Udah pada tahu kan ya, Pak? Atau ada yang masih belum? Mirip-mirip hari di Indonesia, jadi insya Allah nggak terlalu sulit Ustaz. Ya, Ya, Arba Khamsah. Tapi yang keenam bukannya Jum'ah ya, Pak? Habis Khamsah Jum'ah. Salah ntar. Yang keenam tuh Sittah. Sita. Nah, ini belum Sik, belum nyampe. dekat sama six itu Ustaz. Dekat sama six. Ya, ya mirip-mirip Sittah. Sab'ah. Kata saya tulisin deh. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah asyarah. Nomor telepon saya 9474 Tis'ah arba'ah sab'ah arba'ah. Ya. Ini kita, oh ini bikin ginian semua deh. Ya, tunggu. Wahid. Jadi kalau ada orang yang namanya Wahid dia anak kedua, berarti lagi konslet tuh. Wahid tuh satu. Nggak. Isnan. Mbak. Isnan. Ya. Salasah. Salasah. Senin jatuhnya berarti hari berarti saya. Senin. Gimana? Kalau Isnin berarti hari ya, Ustaz. Ah, Isnin hari. Betul. Arba'ah. Arba'ah 4 kan? Kalau harinya bahasa Arabnya apa, Pak? Arbi'ah. Sama-sama tuh. Wahid isnan salah arba'ah khamsah. Kamis ini, Kamis. Ya, khamis. Khamsah. Khamsah. Sittah. 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 Yang keenam, sab'ah. Sabah. Sab'ah. Sab. Ya, 7 ini Ustaz, Sabah. sab'ah 7. Sab'ah. Terus ke 8, Samania. samaniyah. Mantap. Samaniyah. Nah, oh, harusnya dari nol ya. Oke. Sama ini ya. Tis'ah. Terakhir. Ini belum. Ini 9. Tis'ah. Terakhir adalah asyarah. Asyarah. Asyarah atau asyrah. Bebas. Asyarah aja deh. Mau dibaca. Ya, asyari. Asyarah. Nah, biar kita jadikan agak lebih kecil aja.
Oh, mungkin nanti bakalan dirangkum juga sama Pak Didit nih, lebih proper. Wahid, isnan, wahid. Sifar, Ustaz, sifar. Oh iya, atasnya sifar nih kudunya nih, bener-bener bener. Mm-mm. Ini bait kita ganti aja dulu ya. Ini kita sifar, sifrun, sifar. Karena fa-nya mati, ro-nya sifrun harusnya jadi sifar. Nol. Wahid. Sifar itu Is. bisa juga lonjong nggak artinya, Ustaz? Hah? Gimana Pak? Sifar itu artinya lonjong bisa juga nggak? Sifar lonjong. Ya, artinya kalau di Quran itu kan lonjong ya. Kalau ada Oh, sifar itu ya. oh enggak. Ada sifar. Sifar tuh artinya bulat, kotak, kok. Bukan bulat, Masya Allah. Nol. Lonjongan ya. Ya sebenarnya nggak lonjong sih. Hah? Tapi emang kalau di ilmu tajwid, ya kita nyebutnya sifar juga. Iya. Ah, maaf. Salah, salah. Arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asyarah. Gini aja deh. Oke. Oh, perlu saya kasih terjemahan nggak, Pak? Nggak kali. Oh, sini. Angka aja. Nah, kasih angka aja, Ustaz. Dua, Mungkin kasih angka ya, Ustaz. tiga, empat. Nggak mau deh. Empat, empat. Ustaz, penyebutan arba'ah ini ada ha di ujungnya atau kita arba'ah aja gitu, Ustaz? Karena Karena kedengarannya kalau dia nyebut arba'ah itu nggak ada hanya di ya, sebenarnya gini, Pak. apa di Eh, eh, mudahnya adalah dasarnya adalah ini, kata ini yang kita tuliskan sekarang. Ketika di belakangnya itu ada tak marbutoh, ya, ya sama kayak di Al-Quran kan, huruf tak marbutoh dimatikan tuh ya nggak jadi tak kan, jadi hah, salah, sah, arba'ah. Tapi ada konteks yang sebetulnya nih, ada ada beberapa konteks yang membuat huruf yang dari 3 sampai 10 nanti itu nggak ada tak marbutohnya. Itu ada sebetulnya secara gramatikal. Salat, arba, khams, sit. Tapi secara dasar seperti ini. Khamsa, sita, sab'a. Itu ada tamar butuhnya. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Contohnya apa? Ustaz? Contohnya adalah ketika kata setelah ini, misalnya kata setelah 3, angka 3 kan salatah. Dasarnya salatah. Tapi kata setelah itu tuh menunjukkan mu'annath, menunjukkan perempuan. Yang depan tak marbutohnya jadi hilang. Apalah misalnya, salatu asdiqaat, 3 teman perempuan. Nah, itu udah ribet lah, terpuyeng. Intinya sih seperti itu. Tapi dengan penyebutan ini saja sudah oke banget. Wah, ayo apa? Wahid. Mungkin bisa diikutin ya, Pak. Saya duluan sekali, ntar Bapak ngikutin. Oke, Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sifar. Sifar. Sifar, Sifar. Sifar. Wahid. Wahid. wahid, Wahid. Oke. Ifnan. Isnan. isnan, Itnan. Good. Thalathah. Salah. salah, Salasah. Ya, la-nya terpanjang. Thalathah. salah, Salasah. Terus arba'ah. 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 Oke. Khamsah. Hamzah. Khamsah. Khamsah. Sittah. 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 Oke. Sab'ah. Sab'ah. salah, Lalu tamaniyah.
ثمانية Tamania. Jamaknya panjang. Tis'ah تسعة Tis'a asyarah. عشرة asyara. Asyarah, oke. Nanti biasanya ketika, ya mungkin udah beberapa di antara kita sudah ada yang hafal. Nah, biasanya yang ketukar antara angka 6 sama angka 9. Antara sitah sama tis'ah. Belibet kita biasanya. Ya, itu nggak jadi masalah sih. ستة Nah, تسعة udah tinggal misalnya kamu rakam hatif, kamu rakam jawal anta kalau orang aman gitu. Misalnya mau pakai bahasa Arab, Bapak lihat aja atu-atu. 9, tis'ah, 97, tis'ah, كم sab'ah, رقم جوال khomsah, 9754 misalnya, tis'ah, sab'ah, khomsah, arba'ah, 1123. Wahid, wahid, isnan, salasa. Nah, itu udah. واحد Betul. واحد 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 اثنان ثلاثة Kam rakam bait. Kam rakam bait. Kam rakam baituk. Kam rakam baituka. Nomor berapa rumah kamu? Rokam khomsah. Khomsah. Kalau belum itu, harusnya kan khomsah, khomsun, 55. Enggak, ini. Rokam khomsah. Khomsah, 55. Itu juga nggak apa-apa. Amiyah tapi jatuhan itu. Yang penting ngerti Ustaz. Yang penting, ini intinya 1 sampai 10 dulu. eh, Menunjukkan nomor telepon, kan nomor telepon nggak harus yang 9.500. Yang penting satu-satu kan, 9557 7667 gitu kan. Khomsa, tis'a khomsa, khomsa, 9557. Tis'a khomsa, khomsa sab'ah, terus terserah berapa. Eh, Kalau 10 sama 10 beda ya. Kalau penyebutan nomor telepon, kalau 10 wahid sifar, 10 1035 wahid sifar talata khamsah gitu. Pada apal nomor teleponnya kan Pak? Nah coba Ya, paling dulu Ustaz. di nomor telepon ya biasanya kan kita akan 7 sob. Gitu gitu. Enggak, nyontek aja dulu gitu. Direka-reka nomor telepon saya berapa? Kalau saya kan 94748408. 9474 khamsah, kok khamsah, 9474 tis'ah arba'ah sab'ah arba'ah tamaniyah arba'ah sifar tamaniyah. Nah itu nomor saya. 94 nomor aman. 94748408. Tis'ah arba'ah sab'ah arba'ah tamaniyah arba'ah sifar tamaniyah. Dan 474 478. Nah gitu. Nanti kalau mau gampangnya, dua pulpen, isnain kolam. Udah gitu aja. Gitu aja dulu. Tapi konteksnya jadi amiyah ya, Pak. Kalau fushanya nanti ada rumus tersendiri. Tapi dasarnya atau mudahnya seperti itu. 10 buku, asyarah kitab. Dah begitu. Betul? Orang pada ngerti? Insya Allah. Asyarah kitab. Kam indak bait fi Indonesia. Kam indak bait. Berapa kamu punya rumah di Indonesia? Anak indi khamsah bait fi Indonesia. Saya punya khamsah berapa? 5. Saya punya 5 rumah di Indonesia. Misalnya. Amin ya Rob. Amin. Kira-kira sih seperti itu. Hmm. Monggo diresapi, ya bisa dicatat untuk 1 sampai 10-nya. Ini cukup dulu Ustaz. Kayaknya udah banyak nih. Ini udah banyak banget Pak. Mungkin minggu depan, hari Kamis, Rebo ya? Rebo. Rebo. Bu. Prabu Ustaz. Rebo. Insya Allah kita akan ngulang dari angka ini dulu. Fokus di situ aja dulu. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Sudah dicatat, mungkin nanti bisa saya share juga kalau diperlukan. Ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak sekalian? Jadi mau tadi berapa Ustaz? Apa Ustaz? Sifur. Gimana gimana Pak? Maaf kurang jelas. Mau saya Pak, Ustaz? No, Nol sifar. sifur. Bukan Ya, sifur ya, sifur ya Ustaz ya. sifar gitu aja. Sifur. Baik Ustaz. Ya, baik. Sifur. Saya stop share ya? Atau masih ada yang mau udah di screenshot kali? Tanya ini Ustadz mengenai apa? Ya Pak. Balik lagi ya penulisan mudasir itu Ustadz ya.
Kalau Mudasir, di buku ya Mudaris. Mudassir. Mudaris ya Mudaris. Ya, Pak Irfan. Kalau penulisannya kan Mudaros ini ya. Mudaros ya. Mudaris Di nih. buku ini. Oh, yang di buku. Oke, kita Yang di cek. buku ya. Ya, Mudaris ya, yang atas. Kalau Ini, di nah, buku ini gini Pak. Mudaros kayaknya ya. Gini Pak. Ini di atas huruf ro, di kata mudaris kan ada huruf ro tuh ya Pak Irfan. Iya, Nah, di atasnya ro itu ada tasdid kan. tasdid. Ah. Nah, kalau tanda bacanya di bawah tasdid, dibacanya di bawah mudaris. Oke, oke. Kalau tanda bacanya di atas tasdid, baru dibacanya Baru fathah. fathah. Ro. Oke, Ya, oke. kira-kira seperti itu. Kayaknya Ya, pas azan Isya ini di sini, Ustaz. gimana, Mas? Pas azan Isya. Oh, udah azan Isya ya? Ya. Alhamdulillah. Udah Oke. baca doa Bagian kan. tinggi di Indonesia, Ustaz. Oh ya udah. Mungkin berjumpa insya Allah hari Rabu. Semoga sehat-sehat semuanya. Bisa berjumpa lagi di hari Rabu. Amin. Insya Allah, Terima Ustaz. kasih banyak. Jazakumullah khair.